Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah ini. Tuhan sudah berikan untuk setiap kami, supaya kami bisa menikmati kasih dari Tuhan, menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi bekal kami untuk di pagi hari ini menjalani aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, sembah Engkau Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak
ada bersama kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami tahu Bapa, Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi bekal untuk setiap kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita untuk setiap kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, bersekutu bersama, menikmati Kristus bersama di dalam program Selamat Pagi Bapak. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita telah bersama-sama menaikkan pujian kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya untuk kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Mari kita membaca. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa ajang pencarian bakat, biasanya ajang pencarian bakat ini yang sering kita jumpai di televisi. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ajang pencarian bakat ini dilengkapi dengan juri yang sudah mahir, dilengkapi dengan juri-juri yang sudah expert dalam bidangnya. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara, kita akan menemui orang-orang yang sudah memiliki nama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Orang-orang yang sudah terkenal dalam bidangnya masing-masing. Orang-orang ini menjadi juri dalam ajang pencarian bakat yang sering kita lihat di dalam televisi maupun di dalam media-media lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika seorang peserta ajang pencarian bakat dipilih bahkan menjadi salah seorang peserta favorit dari salah seorang juri, jelas hal ini menjadi prestasi tersendiri. Ketika ada seorang yang mengikuti ajang pencarian bakat ini, lalu dia dipilih oleh juri, bahkan menjadi salah satu orang yang dipilih menjadi kontestan favoritnya, jelas ini pasti menjadi prestasi tersendiri. Ketika dia dipilih menjadi peserta favorit dari seorang juri yang sudah ternama ini menjadi sebuah prestasi tersendiri. Seorang juri ternama memilih peserta yang hidupnya biasa-biasa saja. Hatinya pasti sangat terhibur dan berbunga-bunga ketika kita menjumpai seorang peserta dalam ajang pencarian bakat yang dipilih oleh seorang juri ternama, bahkan menjadi peserta favorit seorang juri ternama ini. Pastilah peserta ini hatinya berbunga-bunga, hatinya terhibur karena ia adalah peserta yang sangat biasa namun dipilih oleh juri yang ternama. Dan Bapak Ibu Saudara, agaknya gambaran yang sudah kita dengarkan di atas
sekalipun tidak menggambarkan sepenuhnya dan tidak menggambarkan secara sempurna, dapat memberi kita sedikit gambaran mengenai keadaan kita sebagai orang percaya. Ilustrasi di atas agaknya dapat membantu kita, sekalipun ilustrasi itu tidak sempurna, namun dengan ilustrasi di atas kita dapat melihat gambaran mengenai keadaan kita sebagai orang percaya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menghiburkan jemaat Tesalonika yang dalam tekanan, bahwa kita, jemaat Tesalonika, dan kita juga saat ini adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan, bukan pilihan manusia biasa, melainkan kita pilihan Allah. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang pilihan? Dan istimewanya lagi, kita dipilih oleh Allah bukan dengan usaha kita. Rasul Paulus menuliskan bahwa dari mulanya, sejak dari mulanya, ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha dari kita, namun kita dipilih Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara peserta ajang pencarian bakat akan berusaha sedemikian rupa, akan menampilkan segala sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukannya semata-mata agar dia dapat dipilih oleh seorang juri ternama, dan ketika dipilih hatinya menjadi bahagia. Betapa bahagianya kita. Kita tidak hanya dipilih oleh manusia yang fana, kita dipilih Allah, bukan sekadar manusia fana, dan ini pun bukan usaha kita. Kita dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia yang fana, dan ini pun bukan atas usaha kita, semuanya atas kasih karunia. Bukankah ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita, setiap orang percaya? Kalau saja dipilih oleh seorang juri ternama yang hanya seorang manusia biasa, yang fana, yang dapat binasa, kalau saja kita menjadi kontestan yang dipilih, menjadi favorit oleh juri ternama ini, kita menjadi bahagia, kita memiliki sukacita. Lebih lagi pilihan Allah yang Maha Kuasa. Seharusnya ini menjadi penghiburan bagi setiap kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Kita dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa, bukan oleh usaha kita, namun karena kasih karunia-Nya yang mulia. Kita tidak hanya dipilih oleh manusia, namun kita dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan ini bukan atas usaha kita. Bukankah semuanya ini adalah penghiburan bagi kita? Semuanya kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali melihat di dalam Injil bahwa kasih-Nya tanpa syarat di tengah dunia yang selalu menuntut syarat. Kalau peserta ajang pencarian bakat perlu melakukan usaha terbaiknya agar dipilih, ketika dipilih oleh juri yang ternama ini, peserta ini akan merasa bahagia, peserta ini akan merasa terhibur. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya kita selalu bersuka cita karena penghiburan kita terletak dalam pemilihan Allah di dalam kita. Kita dipilih Allah yang Maha Kuasa, bukan oleh usaha kita. Semuanya karena kasih karunia. Bukankah ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita? Kita dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa tanpa usaha kita, bukan karena kita telah memenuhi syarat untuk dipilih. Kalaupun kita memenuhi syarat, kita pun tidak dapat memenuhi syarat itu Bapak Ibu Saudara. Kita pun tidak bisa memenuhi syaratnya. Semuanya karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah kabar sukacita ini tidak membuat kita menjadi sombong, karena kita semua membutuhkan kasih karunia-Nya, dan di sisi lain tidak membuat kita menjadi minder, karena kita semua sama-sama memerlukan kasih karunia. Biarlah kabar sukacita ini Bapak Ibu Saudara tidak membuat kita sombong karena semuanya kasih karunia, dan tidak membuat kita minder karena kita semua sama-sama memerlukan kasih karunia. Namun biarlah kabar ini, kabar bahwa kita dipilih Allah tanpa usaha kita, menjadi penghiburan bagi setiap kita orang percaya. Dan biarlah hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh sukacita karena kita memiliki penghiburan abadi di dalam kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara.
biarlah hari-hari ini kita dipenuhi oleh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan kembali berbicara atas kami. Injil kembali diberitakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak memandang kami sebagai penerima, namun semuanya atas kasih dan kehendak Bapa. Kami mengucap syukur kami adalah orang-orang pilihan. Kami bukan hanya dipilih oleh manusia, tapi kami dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan ini semua bukan atas usaha kita. Jelas, Bapa, biarlah kami mengingat bahwa ini adalah penghiburan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita yang daripada Allah Bapa, penuh sukacita di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dan penuh dalam penyertaan Roh Kudus. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami, membimbing kami, menegur kami, menuntun kami tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.